Suster, Bapak Ibu semua, selamat malam. Saya Bernard. Saya yakin Anda di sini lihat wajah saya, kemudian di dalam hati dan pikiran pasti mengatakan, masih muda banget ya Romonya. Betul, saya masih sangat muda. Pertanyaan saya, salah nggak sih jadi Romo masih muda? Kami sebenarnya usia-usia saya ini pada umumnya jadi imam. Jadi kalau mau dibilang yang normal seperti apa, saya ini normal jadi imam di usia yang seperti biasanya. Memang dari usia muda. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster yang terkasih, tadi sudah dikatakan, saya bersyukur tanggal 15 Agustus saya ditabiskan jadi imam. Sehingga flyer untuk acara malam hari ini itu sampai diganti. Tadinya Diakon Bernard, kemudian diubah jadi Romo Bernard. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mau berharap ibu bapak, para suster sekalian, syukur tabisan saya ini bukan hanya saya yang merasakan, bukan hanya kami berenam, tapi juga setiap orang yang ambil bagian ikut mendoakan dan semoga meskipun hanya menyaksikan dari jauh, iman Anda diteguhkan, entah caranya bagaimana. Karena setiap pengalaman kalau dialami banyak orang pasti maknanya beda-beda. Satu peristiwa bisa berarti untuk yang satu, tapi bisa jadi biasa aja untuk yang lain. Berikutnya, saya punya kesan komunitas ini tuh orangnya saleh-saleh semua. Buktinya apa? Doa salam Marianya itu pelan sekali. Doa Bapa kaminya pelan sekali dihayati kata per kata. Saya pribadi nggak biasa kayak begitu. Jadi ngomongnya seperti ya saya bicara seperti ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu begitu. Tapi tadi saya mengikuti ibu bapak doa rosario. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu untuk saya istimewa. Nggak jelek. Semoga bisa dilanjutkan karena itu sebuah upaya supaya kita bisa sungguh-sungguh menghayati doa-doa kita. Kelemahan orang Katolik itu rajin berdoa, suka ngumpul kalau ada acara berdoa, tapi berhenti di situ. Banyak orang yang kemudian kalau doa bersama kumpul, tapi giliran diajak sharing, semuanya langsung tutup kamera, semuanya nggak ada yang mau datang. Kita sekarang di bulan September, bulan Kitab Suci. Di setiap tempat ini kan dari berbagai tempat ya, dari berbagai daerah. Ada yang di Tanimbar, ada yang di Manado, ada yang di Jakarta, Bandung, ada yang di Medan. Saya nggak tahu ada yang dari mana lagi. Dari Jakarta juga ada. Coba diperhatikan di bulan ini kalau ada acara pendalaman kitab suci, suasananya pasti lain dengan bulan Mei dan bulan Oktober. Suasananya jauh lebih sepi biasanya. Karena nanti orang takut diminta sharing, berbagi pengalaman iman. Nah, itu kelemahan orang Katolik. Kalau rame-rame berani, tapi giliran bersaksi di hadapan orang banyak takut. Semoga Anda semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini tidak demikian. Semoga kesalehan dalam doa-doa Anda, kita semua yang hadir di sini berbuah nyata dalam kesaksian hidup. Lewat kata, lewat perbuatan, juga lebih-lebih lewat teladan. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster yang terkasih, di Jakarta itu sedang krisis polusi. Saya tadi pagi berkat rumah, lalu saya pergi ke daerah Jakarta Selatan. Ketika jalan pulang ke Kelapa Gading, saya tinggal di Kelapa Gading. Saya lihat apartemen di seberang gereja saya itu tertutup kabut.
Bisa dibayangkan, atau mungkin ada di antara Anda yang tinggal di apartemen-apartemen itu, kalau towernya dari jalan aja kelihatan tertutup kabut polusi, itu artinya polusi itu udah masuk ke rumah-rumah. Maka ini saya pesan sponsor saja sebelum masuk ke renungan intinya. Mari kita saling mendoakan, terutama bagi orang-orang yang terdampak polusi. Semoga bisa bertahan hidup tetap sehat karena sudah mulai banyak orang sakit pernapasan karena krisis polusi ini. Bagi yang punya kesehatan rentan, komorbid, mungkin baik pakai masker lagi untuk bepergian keluar. Jaga kesehatan, jangan kurang minum. Ya, saya diberikan tema hidup dalam roh, lemah lembut, dan rendah hati. Saya bukan ahli kitab suci, tapi saya merasa tema ini perlu kita sama-sama renungkan. Sekali lagi, karena kita orang Katolik dan berdoa saja tidak cukup. Doa yang sungguh-sungguh benar, doa itu berbuah dalam tindakan. Kalau doa kita yang rajin ini tidak berbuah dalam tindakan yang nyata, dalam perubahan pribadi kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama yang ada di sekitar kita, percuma. Kita mohon doa malaikat agung Mikael menghindarkan diri dari roh jahat, dari kuasa kegelapan. Tapi kalau doa-doa kita tidak sungguh berdampak ke tangan dan kaki kita, ke mulut, hati, dan pikiran kita, nanti yang diusir oleh malaikat Mikael bukan roh jahat, tapi kita. Karena kita yang jahat. Karena kita roh jahatnya. Hadir di tengah masyarakat bukan membawa kebaikan, tapi justru bikin keruh suasana. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Sejauh mana kita sudah hadir membawa damai, membawa kasih, dan tidak hadir sebagai roh jahat pribadi-pribadi yang justru bikin masalah di tengah komunitas kita. Gereja Katolik sekali lagi, bagus, indah, istimewa. Aktivitasnya banyak, yang giat di dalamnya juga banyak. Sayangnya begini, tiap hari saya itu dengar ada yang berantem. Ada aja masalah. Dan sedihnya masalah itu terjadi, pertengkaran itu terjadi di antara para aktivis gereja dalam komunitas-komunitas doa bertengkar. Itu tanda sebenarnya doa kita berbuah apa enggak kalau begitu. Apakah dengan doa-doa kita, dengan aktivitas kita di sekitar gereja, kita makin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Dia, atau justru menjadi sombong. Saya, saya ini aktivis gereja. Saya ikut kelompok ini, kelompok itu. Saya ikut kursus kitab suci, kursus macam-macam. Tapi kalau kemudian semua itu dilakukan dan kita jadi sombong, semoga nanti malaikat Mikael datang pada kita dan mengusir roh jahat itu. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, beberapa waktu lalu kan Anda itu ada retret soal kerahiman ilahi ya. Dan di sana Romo siapa ya waktu itu mengatakan terkait eh, datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gampang banget kita berhenti di ayat itu. Padahal dalam kitab suci, saya tidak mengatakan Romo itu keliru, tidak. Karena itu fokusnya di sana. Saya akan melanjutkan apa yang Romo itu sampaikan. Saya mau supaya kita semua tidak berhenti pada apa namanya? Tidak berhenti pada teks itu,
tapi lihat lebih menyeluruh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya." Ini bagian awal. Ini yang kemarin direnungkan sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagian bawah ini itu jarang kita baca. Kita berhenti di sini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena mendengar ini kita bahagia. Karena mendengar ini rasanya adem. Kita yakin bahwa Tuhan akan mengangkat beban-beban kita. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan akan mengangkat beban itu? Dia masih melanjutkan di bawahnya. Ternyata nggak sesimpel itu. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Apa artinya? Setidaknya untuk saya, ini saya pribadi. Yang saya bagikan ini refleksi saya pribadi. Keyakinan saya. Ketika kita datang pada Tuhan, mungkin kita datang berharap Dia akan mengangkat semua beban kita, lepas semuanya. Tapi ternyata Dia tidak demikian. Dia mau kita tetap berjuang. Berjuang memikul kuk yang Dia pasang. Bapak, Ibu, saudari-saudara, para suster pasti tahu kuk itu ya seperti apa ya? Kepala bajak yang ditempelkan di leher binatang ternak yang akan ditarik untuk membajak sawah atau ladang. Ternyata orang yang datang pada Allah itu nggak dilepas kuknya, malah justru diganti, dikasih kuknya Allah. Dan di situ muncul sebuah tuntutan. Belajarlah padaku. Belajar. Dalam kesempatan beberapa tahun lalu, Paus Fransiskus itu mengeluarkan sebuah dokumen yang judulnya Kristus Bangkit, Kristus Vivit, yang bicara tentang spiritualitas orang muda. Menariknya, Paus Fransiskus tidak mengatakan orang muda itu hanya sebatas umur, saya masih muda dan sebagian dari Anda di sini sudah lanjut usia, enggak begitu. Tapi bagi dia, orang muda adalah pribadi-pribadi yang selalu mau belajar. Pribadi yang selalu siap untuk menemukan makna-makna baru dari setiap pengalaman hidup. Meskipun sudah makan asam garam kehidupan. Karena yang namanya belajar itu seumur hidup. Ibu bapak, para suster, panggilan kita sebagai orang Katolik bukan panggilan yang abstrak. Hidup menjadi kudus, menjadi suci itu artinya belajar terus-menerus seperti Kristus. Belajar terus-menerus apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Belajar terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yesus yang seperti apa? Di sini jelas. Aku lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Tadi saya mengatakan, banyak orang Katolik yang justru menjadi sombong karena tahu banyak hal. Banyak orang Katolik justru menjadi pongah, angkuh, merendahkan orang lain karena merasa diri lebih pinter, lebih punya kuasa,
lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau mengatakan mentalitas seperti itu nggak bisa dibenarkan. Keliru. Orang yang dekat dengan Tuhan akan semakin lemah lembut dan rendah hati. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan bisa memperlakukan sesamanya dengan baik. Orang-orang sederhana akan diperhatikan. Orang-orang yang merasa diri benar, paling pinter, dan kemudian merendahkan orang lain, nggak bisa disebut sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan. Contoh, di beberapa tempat di Jakarta, ada saja kalangan umat yang itu seenaknya sendiri. Nggak bisa diatur. Romonya juga begitu. Ada yang seenaknya sendiri, nggak mau ikut aturan. Akhirnya bikin perkara, jadi masalah di tengah komunitas. Jadi iblis di tengah saudara-saudaranya sendiri. Ada lagi yang lain. Nggak mau gantian karena merasa sudah aktif begitu lama. Ketika ada orang baru masuk, nggak mau gantian. Bahkan nggak mau kerjasama, nggak mau diskusi. Akhirnya gerakan-gerakannya mandek, nggak ada sesuatu yang bisa menyegarkan lagi. Karena gerakan-gerakan rohani, doa-doa, persekutuan-persekutuan itu jadi hobi, jadi apa ya? Jadi tempat nyari panggung sendiri-sendiri, jadi tempat untuk menunjukkan eksistensi diri, unjuk diri, bukan tempat pelayanan. Yang lain lagi, kalau ke gereja misalkan naik kendaraan, naik mobil, nggak semua orang itu bisa diatur parkirnya di mana. Nggak semua orang itu akan sabar dengan petugas keamanan, petugas lalu lintas yang sedang berusaha menjaga supaya lalu lintas itu berjalan baik. Ada aja yang marah-marah, ada yang serobot-serobotan, ada yang nggak bisa diatur, ada yang memaki-maki petugas keamanan, petugas lalu lintas. Saya itu kalau sedang tidak bisa, saya duduk di pos satpam atau di pinggir jalan menyaksikan tingkah pola umat saya yang ternyata begitu. Datang ke gereja, tapi keluar dari gereja langsung memperlakukan orang lain seperti budak. Datang ke gereja, keluar dari gereja langsung ribut. Pertanyaannya kemudian, itu di gereja dia ngapain? Saya rasa pertanyaan seperti itu juga bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita ke gereja mau ngapain? Kita berdoa untuk apa? Kalau hanya cari popularitas, cari aman, biar hatinya tenang, itu belum cukup. Supaya masuk surga, iya itu baik. Tapi yang namanya masuk surga itu bukan hanya berdoa, melainkan juga lewat amal kasih, tindakan nyata. Karena Yesus yang kita pelajari, dia yang kita ikuti, tidak hanya berdoa. Dia menolong orang. Dia mengangkat pribadi-pribadi yang rendah menjadi sahabat-sahabatnya. Dia memperlakukan setiap orang dengan baik. Maka, kalau hari ini kita bicara soal hidup dalam roh, tandanya menjadi jelas. Kalau kita, meskipun suara kita mungkin bisa keras, dianggap judes, jutek, nggak enak didengar, bisa jadi. Tapi hati kita tetap lembut, tetap rendah hati, tidak merasa diri paling pantas masuk surga, bersyukurlah. Itu tanda-tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para suster, semoga kita semua, siapapun kita, peran kita dimanapun, termasuk dalam gereja, saya sebagai pastor, sebagai imam, ada suster, Anda mungkin ada aktivis di paroki masing-masing, di kelompok masing-masing,
di tempat kerja, di tengah keluarga. Saya hanya mau mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Itu artinya kita belajar seperti Dia, hidup seperti Dia, belajar lemah lembut dan rendah hati, memperlakukan orang lain dengan baik, tolong menolong, tidak merendahkan. Kita mungkin punya uang, kita mungkin punya kuasa, tapi itu bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Saya yakin apa yang saya katakan ini Anda semua sudah pernah menyadarinya sendiri-sendiri. Bukan hal baru sebenarnya yang saya katakan. Tapi ingat, mungkin kesempatan malam hari ini menjadi kesempatan yang menyegarkan buat kita semua. Semoga pada akhirnya kita semua ujung-ujungnya karena belajar menjadi seperti Kristus bisa sama-sama masuk surga. Dengan doa, amal kasih kita, semoga kita selamat. Bersama dengan begitu banyak orang yang boleh mengalami kehadiran Tuhan lewat diri kita. Jangan justru kehadiran kita membuat mereka merasa hidup di neraka. Semoga kehadiran kita menyejukkan, membawa kedamaian, merasakan, maksud saya, membuat orang bisa merasakan sedikit serpihan surga di tengah kehidupan yang sukar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Romo Bernard untuk perenungan malam hari ini yang bagi kami semua menjadi suatu refleksi diri lagi ya Romo. Izinkan saya mengambil kesimpulan sedikit sebelum kita bertanya jawab ataupun bersharing. Seperti yang Romo katakan, menjadi lemah lembut itu bukan berarti sebuah kelemahan, tapi kita bertindak dengan kemurahan hati, memperhatikan orang lain, kita bisa mengendalikan diri. Dan salah satu sifat takut akan Allah itu yaitu kelembutan hati. Kelembutan hati juga bagi saya, Romo, itu adalah salah satu dari buah roh. Ada kutipan di Alkitab, roh yang lemah lembut itu sangat berharga di mata Allah. Jadi jika kita hidup dalam roh Kristus, maka haruslah tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kita harus mencerminkan sifat-sifat Kristus. Tapi itu tidak mudah, Romo. Perlu perjuangan hari lepas hari. Karena karakter kita harusnya itu dibentuk makin hari makin menyerupai Dia. Dan kita mesti harus mengenal juga kelemahan-kelemahan kita. Dan mau bersedia untuk diperbaiki. Ya mungkin adalah salah satu cara Romo tadi katakan kita harus belajar mengendalikan emosi. Bukan keluar dari gereja langsung marah-marah, langsung buat keributan. Dan satu lagi belajar rendah hati. Belajar rendah hati itu ya harus mudah untuk diajar. Sadar diri, ya kita bergantung pada Allah. Ya kita mau turut kehendaknya. Maka dalam kesulitan dan penderitaan hidup kita, seperti tadi ayat yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Kita boleh bicara dalam doa, dalam keheningan. Kita bicara apa saja kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh congkak. Tapi tetap rendah hati. Mau belajar dari Kristus. Bagaimana kita mesti bersikap dan mau memikul kuk itu. Kalau kita balikan lagi kepada hidup kita mengeluh.
akan kuk itu, Tuhan Yesus saja sudah memikulnya sampai di kayu salib. Kita tidak ada apa-apanya penderitaan kita. Tapi yakinlah, apabila kita mau memikul kuk itu dan belajar daripada Kristus, kita akan mendapatkan ketenangan dan pasti kelegaan. Ya, lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Rendah hati, dan rendah hati. Ini jalan menuju kepada kekudusan. Ya Roh Kudus yang lemah lembut, tuntunlah kami semua. Bapak Ibu, kita masih punya banyak waktu dengan Romo Bernard. Mari Bapak Ibu, seperti yang Romo katakan tadi, kita orang Katolik jangan malu atau takut untuk bersharing.